Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di negara kita, dan di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang menjamin hak asasi setiap warga negara. Hak-hak ini utamanya termasuk dalam pasal 28A sampai pasal 28J, serta di beberapa pasal lainnya. Hak tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan, mulai dari hak hidup yang layak, hak atas kebebasan, hak perlindungan hukum, hingga hak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri. Pada slide yang pertama ini, kita membahas salah satu hak paling mendasar yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam pasal 28A itu menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya, negara wajib melindungi setiap warganya agar bisa hidup dengan aman, tanpa ancaman, dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, dalam pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dari pasal ini menunjukkan bahwa hidup yang layak tidak hanya tentang bertahan hidup secara fisik, tapi juga tentang kesejahteraan, kenyamanan, tempat tinggal, dan lingkungan yang sehat. Hak atas kebebasan. Dalam Undang-Undang 1945 itu mengatur bahwa setiap orang punya hak untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan pilihannya masing-masing. Nah, di dalam pasal 28E ayat 1 itu menyatakan setiap orang bebas memeluk agama, memilih pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Artinya, setiap warga negara itu bebas untuk menentukan jalan hidupnya, mulai dari agamanya, apa yang dia anut, terus sekolah mana yang dia pilih, pekerjaan yang dia inginkan, hingga di mana dia ingin tinggal. Nah, negara juga tidak boleh membatasi atau memaksa dalam hal-hal tersebut. Terus yang kedua, dalam pasal 28E ayat 2 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Nah, dalam pasal ini berarti setiap orang bebas untuk punya pendapat, menyuarakan pikiran, serta menunjukkan sikapnya di masyarakat, asalkan tetap sesuai dengan aturan hukum dan tidak merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Nah, hak ini itu sangat penting agar setiap warga negara itu bisa hidup tanpa rasa takut dan mendapatkan keadilan. Contohnya dalam pasal 28G itu menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan hak milik. Artinya, negara wajib menjaga keselamatan setiap orang dari ancaman kekerasan, pelecehan, atau perampasan. Selanjutnya, pasal 28D ayat 1 itu menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Nah, dalam hak ini berarti semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan adil. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dan hukum harus ditegakkan secara konsisten. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan itu dianggap sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara. Nah, hal ini tertuang dalam pasal 28C yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Artinya, setiap orang berhak untuk belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun intelektual. Selanjutnya yaitu
hak atas pekerjaan dan penghidupan dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, setiap orang di Indonesia ini punya hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang pantas. Negara juga harus memastikan bahwa warganya tidak hanya punya pekerjaan tapi juga hidup secara layak. Artinya, bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hak berpendapat dan berserikat. Pada pasal 28E ayat 3 tegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lalu berhak untuk bergabung dalam organisasi atau komunitas sesuai minat dan keyakinannya, dan mengadakan pertemuan atau diskusi selama itu tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya yaitu hak atas informasi. Dalam pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, hak ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern karena dapat mendukung dan keterbukaan dan transparansi baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial. Terus juga bisa mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik, dan juga menjamin akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hak pribadi. Selanjutnya yaitu hak untuk tidak didiskriminasi. Dalam pasal 28I ayat 2 ini menyatakan bahwa setiap orang itu berhak bebas dari perlakuan dan bersikap diskriminatif atas dasar apapun, dan juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif. Nah, hak untuk tidak didiskriminasi ini merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, non-derogable rights. Artinya, dalam kondisi apapun, termasuk saat darurat sekalipun, hak ini tetap harus dijaga dan dihormati. Mengapa ini penting? Karena untuk memastikan kesetaraan hak bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Terus yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif di masyarakat. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan fondasi penting dalam menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu di Indonesia, mulai dari hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, perlindungan hukum, hingga hak atas pekerjaan, dan non-diskriminasi. Semuanya ini diatur untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan bermartabat. Jadi oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk mengetahui dan memahami hak-hak ini agar bisa menegakkannya serta menghargai hak orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.